Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, jumpa lagi bersama Bu Vika di sini. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Tentunya selalu sehat, selalu semangat, dan selalu ceria. Nah, anak-anak, jumpa lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-cirinya? Ayo bersama-sama kita pelajari. Ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Semua makhluk hidup pasti bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Manusia bergerak menggunakan tangan dan kakinya. Hewan bergerak menggunakan ciri fisik dan tempat tinggalnya. Sedangkan tumbuhan bergerak jika mendapat rangsangan dari luar. Berikut ini adalah contoh makhluk hidup yang bergerak. Manusia bisa bergerak dengan kakinya dan tangan. Sedangkan hewan bisa bergerak sesuai dengan ciri fisiknya. Tumbuhan bisa bergerak melalui dengan rangsangan. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makanan karena makanan adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup akan mati. Melalui makanan, makhluk hidup bisa menghasilkan energi. Berikut adalah makhluk hidup dengan ciri-ciri di atas. Manusia memperoleh sumber makanannya bisa dari hewan dan tumbuhan. Sedangkan hewan sumber makanannya tergantung dari jenisnya, bisa biji-bijian, tumbuhan, maupun dari jenis hewan lain. Sedangkan tumbuhan sumber makanannya adalah cahaya matahari dan air atau fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu menanggapi rangsang. Semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Kemampuan makhluk hidup menanggapi rangsang disebut iribilitas. Berikut adalah makhluk hidup dengan ciri di atas. Manusia akan segera menggaruk kulitnya jika digigit oleh nyamuk. Sedangkan hewan, contoh kelomang, akan segera masuk ke dalam rumahnya jika merasa terancam. Sedangkan tumbuhan, contoh putri malu, akan segera menutup daunnya jika disentuh oleh manusia atau hewan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup pasti tumbuh. Tumbuh artinya bertambah besar. Berikut adalah contoh makhluk hidup dengan ciri di atas. Manusia akan tumbuh menjadi bertambah besar dari mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Sedangkan hewan, contoh ayam, dari mulai telur, embrio, telur menetas, anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Sedangkan tumbuhan akan bertambah besar sampai berbuah dan berbunga. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Semua makhluk hidup pasti berkembang biak atau menghasilkan keturunan.
antara makhluk hidup satu dan lainnya memiliki cara perkembangbiakan yang berbeda. Cara berkembang biak makhluk hidup yang pertama adalah manusia. Berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, melahirkan, vivipar, bertelur, melahirkan, ovovivipar. Bertelur, contohnya ayam, melahirkan, contohnya sapi, bertelur dan melahirkan, contohnya ular. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau disebut adaptasi. Agar tetap bertahan hidup, makhluk hidup juga harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat tinggal atau habitatnya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu memerlukan suhu tertentu. Suhu mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup harus bisa menyesuaikan diri dengan suhu di habitatnya. Contoh, manusia akan mengeluarkan keringat jika berada di suhu yang panas atau tinggi, dan merasa kedinginan jika berada di dalam suhu yang rendah atau dingin. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup selalu mengeluarkan zat sisa makanan, karena jika tidak dikeluarkan akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Nah, di sini Bu Guru mempunyai teks bacaan yang berisi tentang makhluk hidup. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Dari teks bacaan di atas, apakah kalian bisa menemukan ide pokok atau gagasan pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi juga sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Nah, ini adalah ide pokok dari bacaan yang ada di atas tadi. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah setiap makhluk hidup tentu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Berada di paragraf pertama dan pada kalimat pertama. Nah, di sini Bu Vika mempunyai teks lagi atau bacaan lagi tentang makhluk hidup juga. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Setelah kalian baca, di sini ada tugas dari Bu Guru, yaitu yang pertama, tulislah ide pokok dalam masing-masing paragraf. Yang kedua, tulislah 5 ciri makhluk hidup yang kalian ketahui. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, sekian dulu dari Bu Vika. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa Bu Vika sampaikan. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Bu Vika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.